Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hodijah Makarim. Topik kita kali ini adalah perbedaan kompre, sempro, dan sidang skripsi. Teman-teman sekalian, saya ingin menyampaikan apa perbedaan ujian komprehensif, seminar proposal, dan sidang skripsi yang tujuannya adalah topik ini diperuntukkan bagi mahasiswa di bawah semester 6 ya. Jadi semester 1, 2, 3, 4, 5 dan terakhir semester 6 lah ya, masuk sudah seminar proposal. Kenapa? Maksudnya adalah supaya teman-teman mempersiapkan diri dari jauh-jauh hari untuk melaksanakan ketiga kegiatan ini sebagai syarat untuk kelulusan menjadi sarjana. Kita lihat yang pertama, ujian komprehensif ya. Jadi pada umumnya ujian komprehensif ini dilaksanakan sebelum sidang proposal ya. Jadi sebelum mengajukan judul proposal penelitian itu melaksanakan sidang komprehensif. Ujian komprehensif. Nah, apa yang dimaksud dengan ujian komprehensif? Komprehensif itu adalah menyeluruh, ya. Apa yang menyeluruh yaitu materi pelajaran atau materi kuliah yang teman-teman pelajari dari masing-masing program studi itu akan diuji, ya. Loh, bagaimana Bu misalnya menyeluruh itu? Yang paling penting dikuasai oleh mahasiswa itu adalah topik yang berkaitan dengan program studimu. Jadi dari kuliah semester 1, taruhlah semester 1 kebanyakan masih umum ya, masih MKDU. Dari mulai semester 2, 3, 4, 5, 6, seluruh mata kuliah sudah selesai, itu ada ujian kompre. Jadi tujuannya adalah untuk mengukur kompetensi mahasiswa di bidang yang ditekuninya, di program studinya. Nanti dalam ujian komprehensif itu akan ada pertanyaan yang berkaitan dengan interdisiplin dan antardisiplin ilmu tersebut. Jadi kalau mudahnya sih ingin tahu penguasaanmu terhadap ilmu yang kamu pelajari di bidang studi masing-masing, apakah ilmu pendidikan, apakah misalnya komunikasi, psikologi, hukum, ekonomi, pertanian dan sebagainya. Jadi kuasai itu maksudnya mengukur kemampuan secara menyeluruh itu. Kalau begitu bagaimana cara belajarnya? Cara belajarnya mulailah kamu belajar dari mulai menghafal sampai memahami, karena di dalam ujian komprehensif itu adalah yang paling penting memahami apa yang kamu pelajari. Jangan sampai ujian-ujian yang selama ini kamu laksanakan kemudian lepas tidak dipahami ya. Jadi setiap kali kamu kuliah catatlah ya materi itu dengan baik, kemudian mana yang harus dihafal, misalnya definisi-definisi, pengertian-pengertian kan itu harus dihafal. Untuk sampai ke tahap pemahaman pastilah melalui hafalan dulu dong ya. Misalnya contoh, misalnya pendidikan, harus hafal definisi pendidikan. Menurut undang-undang, menurut para ahli semua udah hafal, lalu pahami apa sih sebenarnya makna pendidikan itu. Nah, kalau sudah hafal dan paham, bagaimanapun cara penguji akan bertanya makna pendidikan, kamu bisa jawab gitu ya. Nah, jadi kalau pertanian juga begitu konsepnya seperti apa. Komunikasi misalnya, komunikasi apa? Komunikasi pembangunan misalnya. Konsep komunikasi, konsep pembangunan. Lalu pembangunan apa? Gitu ya. Jadi yang dimaksudkan dengan ujian komprehensif itu adalah ujian menyeluruh pandanganmu, kemampuan penguasaanmu di dalam bidang studi itu. Ya, jadi jangan lupa intinya adalah ingin mengukur kompetensimu di bidang studi yang kamu sedang tekuni. Itu kompre. Sekarang seminar proposal. Yang dimaksud dengan seminar proposal adalah menyeminarkan usulan penelitianmu. Nah, ini kalau sudah lulus kompre kamu boleh melaksanakan seminar proposal ya. Jadi
kalau belum lulus nggak bisa maju ke tahap seminar proposal. Jadi proposal itu kamu buat secara bertahap. Kalau sudah memenuhi syarat, naik mendaftarkan diri untuk diseminarkan. Jika tahapannya prosesnya bagus, dalam seminar kamu lulus, berarti naik ke tahap berikutnya dalam pelaksanaan penelitian. Ya. Yang ketiga, sidang skripsi. Sidang skripsi, kalau tadi sudah kompre lalu seminar proposal, kalau sudah oke, kamu turun lapang melaksanakan penelitian, hasil penelitianmu ditulis, lalu selesai sampai dengan pembahasan dan kesimpulan, naik ke tahap sidang skripsi. Nah, dalam proses sidang skripsi mungkin ada revisi sedikit, lalu kamu dinyatakan lulus, berarti selesai, sudah tamatlah kuliah, selesai masa studimu dan kamu dinyatakan sebagai sarjana setelah melalui tahapan sidang skripsi yang akhir itu ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, saya ingin sampaikan kepada teman-teman bagaimana supaya komprenya lulus, sempronya lancar, sidang skripsinya lancar. Belajarlah sejak sekarang, jangan menunda-nunda waktu ya, jangan menunda-nunda pekerjaan dan membuang-buang waktu. Terutama untuk kompre, apa yang sudah kamu pelajari di semester 1, 2, 3 dan 4 seterusnya itu pahami ya, lakukan korelasi mundur, kaitkan lagi dengan program studimu. Jika ada tugas-tugas, pahami lagi sesuai dengan program studimu. Dan kalau sudah setiap semester catatanmu rapi, kemudian pemahamanmu rapi, maka pada saat semester 6 ya, melaksanakan setelah KKN ya, tentu saja setelah KKN kamu melaksanakan ujian komprehensif, belajarnya tidak terlalu berat, tinggal mengulang karena kan setiap semesternya sudah paham ya. Pesan saya, janganlah teman-teman menyimpan informasi yang salah. Janganlah menyimpan informasi yang kamu sebetulnya tidak paham. Jadi simpanlah satu informasi kalau betul-betul informasi itu kamu sudah pahami. Ya, jadi bagaimana caranya kritis di dalam proses belajar, ya, proses kuliah. Tanya kepada dosen kalau memang kamu belum paham. Lalu cari informasi sebanyak mungkin. Kalau sudah paham tentang satu konsep, informasi itu sudah benar, baru kamu simpan di dalam ingatanmu. Insya Allah itu akan berguna pada saat melaksanakan ujian komprehensif dan dalam melaksanakan sidang skripsi. Nah, baik teman-teman, itu saja yang ingin saya sampaikan supaya nanti pada saat melaksanakan ketiga kegiatan ini teman-teman sudah punya bekal yang baik itu pelaksanaan ujian komprehensif, pelaksanaan sidang proposal ataupun seminar proposal maupun sidang skripsi. Semoga semuanya lancar. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.